Hujan selalu datang di bulan Mei. Aku tidak tahu kenapa setiap kali ia turun, aroma tanah basahnya selalu mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang kini hanya hidup di lipatan ingatan. Aku menatap jendela kamarku yang berembun. Jari telunjukku menggambar garis-garis tak beraturan di sana. Di luar, langit berwarna kelabu, seolah menolak menampakkan matahari. Aku suka suasana itu, sekaligus membencinya. Karena setiap kali hujan datang, suara itu kembali. Suara tawa Bram. Dia, kamu percaya nggak kalau hujan itu cara Tuhan buat menurunkan kenangan? Kalimat itu masih menempel jelas di kepalaku, seperti lagu lama yang tak mau berhenti berputar. Aku menghembuskan nafas panjang. Di meja belajarku masih ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan Bram, lusuh dengan tinta yang mulai memudar. Perubahan itu selalu butuh pengorbanan. Kalau aku nggak ada nanti, jangan pernah berhenti melangkah ya. Surat itu aku temukan seminggu setelah pemakamannya. Bukan surat cinta, bukan juga pesan perpisahan. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa seperti ucapan terakhirnya padaku. 5 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Tapi setiap pagi, aku masih menata 2 cangkir kopi di meja makan. Satu untukku, satu untuknya. Kebiasaan bodoh yang tak pernah bisa kuhilangkan. Aku bekerja sebagai asisten dosen sekarang. Ironisnya, di universitas yang sama, tempat Bram dulu berjuang menyuarakan idealismenya. Setiap kali aku melangkah di koridor fakultas, aku bisa membayangkan wajahnya. Matanya yang teduh, tapi menyala. Suara beratnya yang lantang saat bicara tentang perubahan. Kadang, aku benci kenangan itu. Tapi lebih sering, aku takut kehilangannya. Karena ketika kenangan itu hilang, berarti aku benar-benar kehilangan Bram. Hari itu, dosen pembimbingku memintaku untuk membantu menyiapkan seminar mahasiswa baru. Saat aku menata kursi di aula, mataku tertumbuk pada spanduk besar bertuliskan Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan Sosial. Fontnya berbeda, tapi kalimat itu sama persis seperti yang pernah Bram tulis di poster pertamanya dulu. Dan tiba-tiba, waktu berhenti. Aku seperti ditarik kembali ke masa itu. Ke masa di mana suara Bram terdengar lantang di tengah lapangan kampus. Ke masa di mana aku masih bisa menggenggam tangannya dan mencuri pandang ke matanya yang penuh keyakinan. Masa ketika segalanya masih sederhana. Ketika cinta tak perlu bersaing dengan idealisme. Ketika aku dan dia hanya 2 anak muda yang percaya bahwa dunia bisa berubah dengan niat baik dan sedikit keberanian. Namun, keberanian itu yang akhirnya merenggutnya dariku. Dan mungkin dari dirinya sendiri. Aku duduk di bangku paling belakang aula itu, membiarkan mataku kosong menatap panggung. Seorang mahasiswa baru naik ke podium, berpidato penuh semangat. Aku nyaris tak mendengarnya. Yang aku dengar hanya gema dari masa lalu. Suara Bram, suaranya sendiri yang dulu menyalakan semangat di tempat yang sama. Kita ini bukan cuma mahasiswa, Ndak. Kita saksi sejarah. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Aku menutup mata. Dan seperti film lama yang diputar ulang, aku kembali ke masa itu. Masa di mana aku pertama kali mengenalnya. Masa di mana segalanya bermula. Namaku Bram. Aku tahu, jawabku saat itu. Kikuk. Oh ya? Kamu ketua OSIS di SMA kan? Siapa yang gak tahu? Dia tertawa kecil.
Berarti aku nggak perlu kenalan lagi dong. Tawa itu. Tuhan, bagaimana mungkin aku melupakannya? Aku tersenyum samar, meski ada perih yang mengintip di baliknya. Aku tahu waktu tidak bisa kuputar kembali. Tapi hari ini, di antara hujan dan kenangan, aku mengizinkan diriku untuk membuka pintu masa lalu. Sekali lagi. Karena mungkin hanya dengan cara itu aku bisa benar-benar memahami bagaimana cinta bisa seindah itu dan sekaligus sekejam itu. Hari pertama di SMA, aku masih ingat aroma lapangan yang bercampur antara bau cat tembok baru dan keringat seragam putih abu-abu. Barisan siswa baru berdiri berderet rapi. Tapi aku tahu, di balik keramaian itu ada banyak wajah gugup yang menunggu masa remajanya dimulai. Aku salah satunya. Aku, Nindya Putri, siswi baru yang bertekad tidak mau menonjol, tidak mau salah langkah. Cukup jadi biasa saja, pikirku. Tapi rupanya Tuhan punya rencana lain. Hari itu aku melihat Bram untuk pertama kalinya. Dia berdiri di podium kecil, memegang mikrofon, mengenakan seragam OSIS putih dengan lencana biru di dadanya. Suaranya dalam, tegas, tapi hangat. Saat dia berbicara, matanya berkeliling menatap para siswa baru. Dan entah kenapa, di antara ratusan wajah di lapangan itu, tatapannya berhenti di wajahku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Selamat datang di SMA Negeri 5 Jakarta, katanya lantang. Di sini, kalian bukan cuma belajar, tapi juga tumbuh. Ingat, sekolah ini bukan hanya tentang nilai, tapi tentang bagaimana kalian mengenal diri sendiri. Aku menatapnya lagi. Tidak, pikirku dalam hati. Tatapan mata seperti itu tidak mungkin milik orang yang galak. 2 minggu setelah itu, hidupku yang semula biasa saja tiba-tiba berubah arah. Aku masuk ke panitia acara Pekan Seni dan Olahraga Sekolah. Tugasku sederhana, mencatat daftar peserta lomba puisi. Tapi rupanya yang jadi ketuanya adalah Bram. Pertemuan pertama kami tidak bisa dibilang mulus. "Kamu baru ya?" katanya tanpa menatap. "Iya kak." "Kalau bikin daftar, tulis rapi. Jangan sampai typo. Nanti peserta bisa marah." Aku mengangguk cepat, sedikit gugup. "Siap kak." Dan satu lagi, ia berhenti, menatapku pertama kalinya dari jarak sedekat itu. "Nggak usah panggil kak, panggil aja Bram." Aku hampir tersedang napas sendiri, tapi entah kenapa ada senyum tipis di sudut bibirnya. Senyum yang sulit kulupakan. Sejak hari itu, setiap kali kami bekerja sama, ada jarak aneh di antara kami. Jarak yang tak bisa kutentukan apakah itu karena gugup atau karena sesuatu yang lebih dalam. Kadang dia bersikap dingin, sibuk dengan urusan OSIS, rapat, dan lomba debat. Tapi di lain waktu, dia bisa tiba-tiba muncul di perpustakaan, hanya untuk menyerahkan segelas es coklat padaku. "Kotonya kamu suka coklat. Aku ingat dari pas panitia kemarin." Aku mengernyit. "Kamu ingat?" Aku ingat banyak hal, terutama hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Aku tak tahu harus menanggapinya bagaimana. Tapi semenjak hari itu, dunia remajaku berubah. Setiap pagi di sekolah, aku mencari sosoknya. Setiap jam istirahat, aku menunggu langkah kakinya lewat depan kelasku. Setiap sore, aku menulis diari tentang percakapan singkat kami hari itu. Kadang hanya satu kalimat, tapi cukup membuatku tersenyum sampai malam. Aku baru tahu bertahun-tahun kemudian dari sahabatnya sendiri bahwa Bram sudah menyukaiku sejak hari pertama ospek itu. Katanya, setelah acara selesai, Bram berkata pada temannya, "Anak baru yang duduk di barisan ketiga, yang senyum waktu aku ngomong soal tumbuh itu, aku pengen kenal dia lebih jauh." Dan ternyata
semesta memang mendengarnya. Hari itu setelah acara ulang tahun sekolah, Bram menemuiku di belakang aula. Langit sore berwarna oranye, dedaunan jatuh perlahan, dan kami berdua berdiri di antara keramaian yang mulai bubar. Nindya? Iya? Aku nggak tahu ini waktunya tepat atau enggak. Tapi aku cuma mau bilang, ia berhenti, menatapku. Matanya teduh namun bergetar. Aku suka kamu. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Semua suara di sekeliling mendadak hilang. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri, cepat dan tak teratur. Kamu gak harus jawab sekarang. Lanjutnya cepat, seolah takut membuatku salah paham. Aku cuma pengen kamu tahu, karena sejak pertama aku lihat kamu di lapangan waktu ospek itu, rasanya kayak... Ia tertawa pelan, menunduk. Kayak aku nemu rumah setelah lama nyesar. Kalimat itu sederhana, tapi di telingaku terdengar seperti puisi yang belum selesai. Aku menunduk mencoba menyembunyikan senyum yang tak bisa kutahan. Aku juga suka kamu. Ia menatapku lama seolah memastikan apakah yang ia dengar bukan mimpi. Dan ketika aku mengangguk pelan, senyum itu muncul lagi. Senyum yang kemudian menjadi tempat aku berlindung selama bertahun-tahun. Cinta kami tidak meledak seperti kembang api. Ia tumbuh pelan, seperti bunga yang tumbuh di sela-sela musim ujian, kegiatan OSIS, dan rutinitas sekolah. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang nyata, ketulusan dan ketenangan. Kamu tahu, Endia, katanya suatu hari, saat kami duduk di taman sekolah, aku pengen jadi seseorang yang bisa kamu banggakan, bukan cuma pacar, tapi orang yang bisa kamu percaya, apapun yang terjadi. Dan aku, dengan polosnya, menjawab, kamu gak perlu jadi siapa-siapa, Bram. Aku udah bangga sama kamu dari awal. Ia tertawa kecil, mengacak rambutku. Hati-hati, ucapan kamu bisa bikin aku makin susah move on kalau nanti kamu ninggalin aku. Aku tak tahu bahwa kalimat itu akan jadi semacam ramalan. Tahun berganti, seragam putih abu-abu kami digantikan jaket kampus dan tumpukan tugas kuliah. Tapi cinta itu tetap sama. Hangat, tulus, tapi perlahan mulai diuji oleh waktu dan pilihan hidup yang berbeda. Namun sebelum badai datang, masa itu adalah masa paling indah dalam hidupku. Masa di mana semua terasa sederhana. Masa di mana aku masih bisa menggenggam tangannya tanpa takut kehilangan. Masa yang tak akan pernah kembali. Waktu berjalan cepat. Secepat musim yang datang dan pergi tanpa permisi. Tahu-tahu, kami sudah duduk di bangku kuliah, menjalani hidup yang lebih sibuk, lebih rumit dan, tanpa kusadari, lebih jauh dari sebelumnya. Aku dan Bram masuk universitas yang sama, hanya beda fakultas. Aku di psikologi, dia di hukum. Tapi jarak antar fakultas ternyata bisa selebar jarak antara dua dunia. Ia mulai tenggelam dalam hal-hal besar. Rapat-rapat organisasi, diskusi larut malam, pertemuan mahasiswa lintas kampus, dan tentu saja aksi-aksi turun ke jalan yang belakangan makin sering kulihat di televisi. Sementara aku masih sama. Aku hanya ingin hidup tenang, kuliah lancar, lulus tepat waktu, dan menata masa depan bersama dia. Tapi Bram berubah. Aku baru ditunjuk jadi koordinator wilayah untuk gerakan mahasiswa nasional. Ini kesempatan besar, katanya dengan mata berbinar di suatu sore di kantin kampus. Aku tersenyum samar. Kamu senang ya? Banget. Bayangin, aku bisa benar-benar punya pengaruh. Kita bisa dorong perubahan nyata. Aku menatapnya lama.
Ada semangat di wajahnya, tapi juga api yang mulai sulit padam. Bram, aku mencoba hati-hati. Kamu nggak takut? Aksi-aksi kayak gitu kadang berbahaya. Nggak ada perubahan yang nggak beresiko, dia. Kalau semua orang cuma diam karena takut, dunia nggak akan berubah. Kalimat itu membuatku diam. Aku tahu, aku mencintainya karena idealismenya. Tapi idealisme yang sama juga mulai menakutiku. Bulan-bulan berikutnya, Bram makin jarang kulihat. Pesan singkatku sering tak dibalas. Panggilanku berakhir dengan nada sibuk. Dan ketika akhirnya kami bertemu, matanya selalu sembab dan wajahnya tampak lelah. Namun anehnya, setiap kali ia bicara tentang perjuangan itu, matanya justru hidup. Tadi aku ikut rapat sama anak-anak hukum dari beberapa universitas. Kita rencanain aksi solidaritas buat mahasiswa Papua yang ditangkap tanpa alasan. Aku menarik nafas. Kamu ikut turun? Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Selalu. Bram, tenang, aku hati-hati kok. Aku gak mau kamu khawatir. Tapi aku tetap khawatir, kataku lirih. Ia diam sejenak, lalu meraih tanganku. Dia, aku butuh kamu percaya sama aku. Aku lakuin ini bukan buat gagah-gagahan. Aku cuma gak mau hidupku sia-sia. Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang bisa kubayangkan. Sia-sia. Apakah baginya cinta kami juga akan jadi bagian dari itu? Suatu malam hujan turun deras. Aku menunggu di depan kosnya, di bawah payung kecil yang tak cukup menahan angin. Bram belum pulang sejak pagi. Ia bilang hanya akan rapat sebentar. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat akhirnya ia datang. Baju basah kuyup, wajah penuh lumpur, dan mata memerah. Kamu dari mana, Bram? Dari kantor dewan. Aksi tadi kacau. Polisi nyerang duluan. Astaga, kamu gak apa-apa? Aku mendekat, ingin menyentuh wajahnya, tapi dia menepis lembut. Aku gak apa-apa. Kamu berdarah, Bram? Ia menatap luka kecil di pelipisnya dan tersenyum kecut. Luka kecil begini bukan apa-apa, Ndra. Bukan apa-apa. Bram, kamu bisa mati. Kalau aku mati karena memperjuangkan yang benar, berarti aku nggak mati sia-sia. Aku membeku. Hujan mengguyur makin deras, tapi suaranya kalah oleh detak jantungku yang tiba-tiba jadi berat. Aku menangis malam itu untuk pertama kalinya bukan karena kehilangan, tapi karena ketakutan kehilangan. Sejak malam itu, aku mulai merasa seolah aku mencintai dua orang sekaligus. Bram yang dulu, yang mencintaiku dengan tenang dan hangat. Dan Bram yang sekarang, yang mencintai dunia lebih dari dirinya sendiri. Aku sering berpikir, apakah cinta kami masih punya tempat di antara idealismenya? Tapi setiap kali aku melihatnya berbicara di depan massa, dengan suara lantang dan pandangan penuh api, aku tak bisa membencinya. Aku hanya bisa berdoa agar semesta menjaganya. Hingga suatu malam, ia datang ke kamarku dengan wajah serius. Ada sesuatu di matanya, campuran antara tekad dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Di, minggu depan ada aksi besar di depan gedung DPR. Aku harus ikut. Kenapa selalu harus, Bram? Ia menarik nafas dalam. Karena ini tentang semua orang, tentang masa depan, tentang kita juga, Di. Aku menatapnya tak percaya. Tentang kita? Bagaimana mungkin kamu sebut ini tentang kita? Kalau setiap kali kamu pergi, aku cuma bisa berdoa kamu masih hidup. Aku capek, Bram. Suaraku bergetar. Aku capek khawatir, capek nunggu kamu pulang. Capek takut dapat kabar kamu ditangkap. Atau lebih buruk dari itu. Ia diam, lalu mendekat. Tangan hangatnya menyentuh pipiku yang basah. Tahu aku susah, Di. Tapi kalau aku berhenti sekarang, aku juga bakal nyesel seumur hidup. Aku janji, setelah aksi ini, aku akan istirahat. Aku akan kembali fokus kuliah. Aku akan
Kamu janji? Ia tersenyum kecil. Aku janji. Aku menatapnya lama. Dan di antara embun yang menempel di kaca jendela malam itu, aku berharap langit mendengar janjinya. Itu adalah malam terakhir kami bertemu dalam keadaan utuh. Aku masih bisa mengingat wangi tubuhnya, cara dia memelukku sebelum pergi, dan bisikan lembut di telingaku. Doain aku yang dia, aku pulang cepat. Aku tak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi doa terakhir yang tak sempat terkabul. Tanggal 12 September. Hari yang sampai sekarang masih kubenci. Hari di mana suara teriakan berubah menjadi isak. Dan cinta yang seharusnya tumbuh malah berakhir menjadi nama di nisan. Pagi itu langit tampak aneh. Terlalu tenang untuk hari yang akan berakhir sekelam itu. Bram menelponku sebelum berangkat. Pagi, Mbak. Udah sarapan? Belum. Kamu? Belum juga. Tapi nanti aku makan di posko kok. Kamu masih mau berangkat? Iya. Ini aksi terakhir, aku janji. Bram? Tenang. Aku cuma orasi bentar terus balik. Aku gak akan di barisan depan kok. Aku udah janji sama kamu kan? Suara di seberang telepon terdengar ceria, tapi ada nada gugup di baliknya. Aku bisa merasakannya. Dan entah kenapa, pagi itu aku ingin sekali menahannya. Aku hampir bilang, jangan pergi. Tapi bibirku justru mengucapkan, hati-hati ya. Ia tertawa pelan. Selalu. Aku cinta kamu. Itu kalimat terakhir yang kudengar darinya. Aku tidak ikut aksi hari itu. Tapi sejak pagi, semua media sosial penuh dengan siaran langsung mahasiswa yang turun ke jalan. Di layar ponselku, kulihat ribuan massa memenuhi depan gedung DPR. Spanduk, bendera, megafon, semua bergerak seperti gelombang yang hidup. Lalu di antara kerumunan itu, aku melihatnya. Bram, dengan jaket hitam dan bendera kecil di tangan kirinya, berdiri di atas pagar besi, berbicara lantang di depan kamera. Kita bukan musuh negara, kita anak negeri yang ingin didengar. Suaranya tegas, matanya menyala. Aku ingin bangga, tapi di balik semua itu, ada firasat gelap yang menggantung di dadaku. Menit demi menit berlalu, dan suasana mulai memanas. Teriakan berubah menjadi dorongan, dorongan berubah menjadi lemparan batu. Dan tiba-tiba suara tembakan gas air mata terdengar dari balik layar. Aku berteriak panik, menjatuhkan ponselku. Bram, aku mencoba menelponnya. 1 kali, 2 kali, 10 kali. Tidak ada jawaban. Sore harinya, berita televisi menyiarkan laporan mendesak. Aksi mahasiswa ricuh. Puluhan terluka, beberapa belum ditemukan. Aku duduk di depan layar dengan jantung nyaris berhenti. Namanya belum disebut. Tapi di antara foto-foto korban yang ditampilkan sekilas, aku melihat jaket hitam yang sangat kukenal. Aku berlari keluar rumah tanpa tahu harus kemana. Naik ojek, taksi, bus, aku tak peduli. Yang kupikirkan cuma satu, temukan dia. Malam itu, aku tiba di rumah sakit tempat para korban dibawa. Bau antiseptik dan darah bercampur jadi satu, memenuhi udara dengan rasa sesak.
Aku berlari melewati lorong panjang, bertanya pada setiap perawat, setiap dokter, setiap petugas. Bram, nama Bram di mana? Maaf, Mbak. Siapa namanya? Bram Wijaya, mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi tak ada jawaban yang menenangkan. Hanya tatapan iba. Hingga akhirnya seseorang menepuk bahuku. Seorang perawat. Wajahnya pucat. Suaranya bergetar. Mbak Nindya? Iya, saya Nindya. Bram sudah ada di ruang jenazah. Dunia berhenti di detik itu juga. Aku ingat langkah kakiku yang goyah, suara pintu besi yang berat, dan udara dingin yang menusuk kulit. Di sana, di antara puluhan tubuh berbalut kain putih, aku menemukannya. Tubuh yang dulu memelukku dengan hangat, kini terbaring diam. Wajah yang dulu menatapku dengan teduh, kini tertutup luka. Tangan yang dulu selalu menggenggamku, kini kaku, dingin, tanpa kehidupan. Aku berlutut di sampingnya, suaraku pecah tanpa bisa kutahan. Bram, ini aku, Ndia. Kamu janji, kamu mau pulang cepat. Tangisku pecah, tubuhku bergetar hebat. Di luar, suara hujan mulai turun, pelan tapi deras, seolah langit pun menangis bersama. Aku mencium keningnya, dingin seperti batu. Aku gak akan lupa, Bram. Aku janji. Namun di dalam hatiku, aku tahu tidak ada janji yang bisa mengembalikannya. Malam itu, berita di televisi terus menayangkan rekaman yang sama. Seseorang terdengar berteriak nama Bram. Beberapa teman mahasiswa mencoba melindunginya. Tapi dia sudah roboh lebih dulu, tertembak ketika mencoba menenangkan massa yang panik. Dia bukan provokator. Dia bukan perusuh. Dia hanya mencoba mencegah tragedi. Dan ironisnya, dialah yang menjadi korban pertama. Pemakaman itu sederhana. Ratusan mahasiswa datang, membawa bunga dan poster bertuliskan, "Untuk Bram, suaramu tak akan padam." Aku berdiri di tepi liang, tubuhku gemetar. Hujan tak berhenti sejak pagi. Ibunya menangis histeris, sementara aku hanya bisa mematung. Tanganku dingin, tapi mataku kering. Seolah air mataku habis saat malam sebelumnya. Ketika tanah pertama jatuh di atas peti, aku akhirnya berbisik lirih. Pergilah dengan tenang, Bram. Aku akan melanjutkan apa yang kamu mulai, tapi dengan caraku sendiri. Lalu aku menatap langit, dan entah mengapa, di antara gerimis itu, aku merasa seperti mendengar suaranya. Jangan berhenti, dia. Sejak hari itu, aku tidak lagi bisa mendengar hujan tanpa merasa kehilangan. Tiap tetesnya seakan membawa gema langkah Bram yang tak pernah kembali. Namun di sisi lain, di tengah luka yang tak sembuh, aku mulai sadar. Bram tidak benar-benar pergi. Ia hidup di setiap semangat mahasiswa yang masih berani bersuara. Ia hidup di setiap kata yang kutulis, di setiap nafas yang masih berjuang untuk kebenaran. Tapi di hatiku yang paling sunyi, ia tetap Bram yang sederhana. Lelaki yang pernah mencintaiku dengan caranya yang paling berani. Setelah kepergian Bram, hari-hari terasa seperti potongan film hitam putih yang terus berulang. Semua berjalan lambat, tanpa suara, tanpa arah. Bangun, menatap langit-langit kamar, meneguk air tanpa rasa, lalu kembali tidur. Dan ketika tidur pun, aku hanya berpindah dari kenyataan yang sepi ke mimpi yang lebih menyakitkan. Karena di sana, Bram masih hidup. 3 bulan pertama setelah pemakamannya, aku nyaris tidak keluar kamar. Kertas tugas kuliah menumpuk, notifikasi pesan tak kubuka, dan dering telepon hanya menjadi gema yang tidak kuhiraukan.
Orang tuaku khawatir. Teman-temanku mencoba menemuiku, tapi aku menolak semuanya. Aku takut dunia luar, karena di luar sana semuanya masih berjalan, seolah tidak ada yang kehilangan apapun. Sementara aku kehilangan seluruh poros hidupku. Kadang malam-malam aku memutar ulang rekaman suara Bram di ponselku. Suara itu serak tapi hangat. Kamu jangan lupa makan ya. Kalau aku sibuk bukan berarti aku lupa. Aku cuma lagi berjuang supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Setiap kali mendengarnya, aku menutup mata dan berpura-pura ia masih di sini. Tapi begitu aku membuka mata, kenyataan kembali memelukku dengan dingin. Suatu hari ibunya datang menemuiku. Perempuan paruh bada dengan mata sembab tapi tegas. Ia memegang tanganku dengan lembut. Nak, aku tahu kamu sayang Bram. Tapi kamu juga harus hidup. Kalau kamu terus seperti ini, kamu sama aja nyusul dia pelan-pelan. Aku tak bisa menjawab. Hanya diam, menatap jari-jariku yang menggigil. Ia melanjutkan dengan suara yang nyaris berbisik. Kamu tahu, waktu aku beres-beres kamar Bram, aku nemu ini. Ia menyerahkan sebuah buku catatan lusuh. Di halaman depannya tertulis tulisan tangan Bram. Untuk Nindya, kalau suatu hari aku gak bisa lagi menepati janji, semoga kata-kata ini bisa jadi alas kenanganmu. Halaman pertamanya penuh coretan dan catatan kecil. Tapi di tengah-tengahnya ada satu paragraf yang membuatku berhenti bernafas. Aku tahu, aku keras kepala dan aku tahu kadang aku membuatnya khawatir. Tapi Nindya adalah alasan kenapa aku terus berani. Kalau suatu hari aku tak bisa kembali, aku ingin dia tahu aku pergi bukan untuk meninggalkannya, tapi karena aku ingin melindungi dunia tempat dia hidup. Air mataku menetes begitu saja. Jatuh di atas kertas tua itu, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena mengerti. Hari-hari berikutnya aku mulai belajar berjalan lagi. Pelan-pelan. Aku kembali ke kampus meski langkahku gemetar setiap kali melewati fakultas hukum. Setiap tembok terasa menyimpan bayangan Bram. Setiap bangku terasa masih hangat oleh kehadirannya. Tapi anehnya, aku tak lagi ingin menghindar. Aku ingin mengingat. Di ruang kelas, seorang dosen berkata, "Kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang ia adalah cara Tuhan membuka ruang baru untuk makna." Kalimat itu menancap dalam pikiranku. Aku mulai menulis. Awalnya hanya catatan kecil tentang perasaan yang sulit kujelaskan. Tapi lama-lama, tulisan itu berubah menjadi esai, refleksi, dan akhirnya kisah. Kisah tentang cinta, tentang perjuangan, tentang kehilangan, dan tentang Bram. Tulisan itu kemudian kuberikan ke majalah kampus. Beberapa minggu kemudian, editor mengirim pesan. "Tulisanmu menyentuh banyak orang, Nindya. Ada yang bilang mereka jadi lebih semangat ikut kegiatan sosial setelah membaca kisahmu." Aku membaca pesan itu sambil menatap langit malam dari jendela kamar. Lalu, tanpa sadar aku tersenyum. Mungkin ini cara Bram menyapaku. Lewat kata-kataku, suaranya hidup kembali. Setahun kemudian, aku berdiri di depan panggung seminar nasional bertajuk Mahasiswa dan Gerakan Sosial. Sebuah tema yang dulu akan membuatku gemetar, tapi kini aku bicarakan dengan tenang. Kadang, kita mencintai seseorang yang berjuang melampaui dirinya sendiri. Dan itu membuat kita takut. Hujan kembali turun hari ini. Pelan, seperti bisikan yang datang dari langit, mengetuk kaca jendela kamarku dengan ritme yang dulu begitu akrab. Aku duduk di meja kerja, menatap 2 cangkir kopi yang mengepul di depanku. Satu hitam,
satu dengan gula sedikit, seperti dulu. Sudah lama aku tak menyiapkan 2 cangkir. Tapi entah kenapa, pagi ini aku ingin melakukannya. Mungkin karena Mei selalu membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kenangan yang menolak mati. Di luar, daun-daun bergerak pelan diterpa angin, dan aku bisa mencium aroma tanah basah. Aroma yang sama seperti hari pertama aku mengenalnya dan hari terakhir aku kehilangannya. Aroma yang seolah menjadi penanda bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Sudah 5 tahun sejak Bram pergi. Waktu yang katanya akan menyembuhkan segalanya memang tidak benar-benar menyembuhkan. Ia hanya membuat luka menjadi bagian dari kulit kita. Tak lagi berdarah, tapi tetap terasa bila disentuh. Aku masih tinggal di kota yang sama, bekerja sebagai dosen muda. Ironisnya, aku mengajar mata kuliah psikologi trauma dan pemulihan. Setiap kali aku berbicara tentang kehilangan, aku selalu merasa sedang berdialog dengan diriku sendiri. Dan setiap kali seorang mahasiswa datang padaku, menangis karena patah hati atau kehilangan, aku selalu mengatakan hal yang sama. Rasa sakit itu bukan musuhmu. Ia adalah bukti bahwa kamu pernah mencinta dengan sungguh-sungguh. Mereka biasanya terdiam, lalu tersenyum tipis. Dan di dalam hati, aku selalu berbisik pelan. Terima kasih Bram, karena aku bisa mengerti semua ini lewat kamu. Siang ini kampus mengadakan acara tahunan memperingati gerakan mahasiswa yang gugur dalam aksi 5 tahun lalu. Aku berdiri di antara kerumunan, mengenakan jas abu muda. Di depan gedung utama, sebuah tugu peringatan kecil berdiri tegak. Di atasnya terukir nama-nama mereka yang tak kembali. Termasuk satu nama yang sudah kuhafal bahkan tanpa membaca. Bram Wijaya, 1998-2020. Aku meletakkan setangkai bunga kertas di bawah batu itu. Tidak ada air mata kali ini. Hanya senyum tipis yang muncul tanpa paksaan. Aku datang, Bram. Tapi kali ini bukan untuk menangis. Di sekitarku, mahasiswa baru berdiri dengan wajah serius. Sebagian membaca puisi, sebagian menyalakan lilin kecil. Aku menatap mereka satu persatu. Ada semangat yang sama di mata mereka. Semangat yang dulu pernah kulihat di mata Bram. Dan aku tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Cintanya pun tidak. Setelah acara selesai, aku berjalan ke taman belakang kampus. Langit sore berwarna keemasan dan cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah basah. Aku duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, tempat yang dulu sering kami datangi berdua. Di pangkuanku, ada buku catatan Bram yang kini sampulnya mulai mengelupas. Aku membuka halaman terakhir, halaman yang sudah kubaca ratusan kali, tapi tetap terasa baru setiap kali kubuka. Kalau aku tidak bisa lagi di sana untuk menggenggam tanganmu, dia, jangan berhenti berjalan. Karena setiap langkahmu setelah ini adalah bagian dari perjuanganku juga. Aku tersenyum. Mungkin ia tidak tahu, tapi kalimat itu telah menjadi kompas hidupku. Menuntunku melewati hari-hari gelap. Menuntunku untuk percaya bahwa cinta bisa tetap hidup bahkan setelah kematian. Langit mulai memerah dan hujan mereda.
Aku menatap ke arah horizon di mana awan mulai terbelah, menampakkan seberkas cahaya lembut. "Bram," kataku pelan. "Kamu tahu, aku nggak lagi takut hujan sekarang." Angin berembus, lembut, seperti belayan yang dulu sering ia lakukan setiap kali aku marah atau menangis. Daun jatuh di pangkuanku, kecil tapi sempurna bentuknya. Aku memungutnya dan meletakkannya di antara halaman buku catatannya. Aku gak akan lupa, tapi aku juga gak akan berhenti hidup. Aku menatap langit sekali lagi. Dan entah kenapa, di antara cahaya jingga senja itu, aku seperti melihat sosoknya berdiri jauh di ujung taman dengan jaket hitam dan senyum yang selalu hangat. Bukan hantu, bukan ilusi. Hanya kenangan yang akhirnya damai. Hujan kembali turun rintik-rintik. Tapi kali ini, aku tidak berlari untuk berteduh. Aku biarkan setiap tetesnya jatuh ke wajahku, seolah membasuh sisa-sisa luka yang masih menempel di dalam diri. Aku menengadah, memejamkan mata, dan tersenyum. Selamat tinggal, Bram. Atau mungkin bukan selamat tinggal. Sampai jumpa lagi di tempat di mana hujan dan kenangan akhirnya bertemu.